Ini udah seratusan mas. Seratusan. Bukan 100.000 bukan Mas Argo? Ya. Ini belum dijodohin aja udah ada mas. Udah 4 orang. Udah 4 orang loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami MKT Channel Orang Kue Ora Rame. Lagi-lagi dan lagi nih sahabat Merpati, kami tim MKT Channel nggak ada bosannya ini silaturahim ke kandang Mas Argo. Kenapa? Karena kemarin saya tuh nggak diajak jalan-jalan. Yang diajak jalan-jalan itu Mas Arif itu. Saya tuh ya penasaran ya. Saya kalau nanya Mas Arif soalnya ya orangnya sok ngapusi. Sok ngapusi wah gini-gini ya, mending daripada saya nanya Mas Arif, saya langsung nanya Mas Argo. Dan temanya hari ini ya kita akan membahas sekilas yang kemarin, yang mana kalau sahabat Merpati MKT Channel semuanya sudah nonton ya di live-nya MAF itu ada waktu hari apa itu Mas Argo? Itu kemarin hari Selasa. Nah, waktu hari Selasa itu Mas Argo sama Mas Arif sama tim yang lain itu habis jalan-jalan ke Istana Kenwood lagi. Lah ini sebenarnya yang membuat Mas Argo kesana lagi itu ada apa? Saya tuh yang bikin penasaran saya tuh itu sebenarnya ada apa tuh Mas Argo? Itu buat ngambil jodohnya si miliarder mas. Jodohnya si miliarder. Oh, jodohnya baru take over kemarin. Yang baru take over kemarin. Ya kemarin sempat Mas Argo mengajak kita ya Mas Arif, yuk main ke tim Benua Biru Sukoharjo. Lu Mas Nukri, Mas siapa? Mas Doni. Ya. Buat tim Benua Biru Sukoharjo, sukses selalu buat tim Benua Biru Sukoharjo ya. Lah itu mengajak saya sama Mas Arif itu ke sana, katanya waktu itu mau apa itu namanya? Mantau ya. Kalau mantau itu sebenarnya udah sering mantau di lapangan ya. Cuma mau lebih mantau memantepkan antara deal dan tidaknya. Tapi sekali kita lagi ada acara Nah, dan akhirnya Mas Argo kesana dan kabar-kabar katanya sudah di sini miliardernya ini. Nah, Mas Arif nanya kalau miliarder, kalau nanti saya mau nanya yang kayak begini. Itu Mas Argo ya. Untuk miliarder sendiri ini kan mungkin daripada orang-orang sendiri penasaran, orang awam penasaran karena ya dilihat dari kinerjanya sendiri. Untuk kalau miliarder kan benar-benar mewah. Kalau pas lagi kerja itu miliarder mewah kerjanya ya. Mungkin karena sempat kemarin sendiri juga tidak dimainkan di event-event Temanggung, mungkin karena waktu ambrol. Itu lagi ambrol. Ya. Nah ini habis selesai mabung, tahu-tahu kok udah pindah di tim KTM Printis. Nah itu apa yang menjadi alasan Mas Argo jadi bisa memilih miliarder dibuat ke kandang KTM Printis gitu. Ya itu kalau miliarder itu sebenarnya mantau miliarder itu udah lama banget mas. Udah tak tanyain beberapa kali tapi kan belum dilepas sama Mas Nukri. Itu sebelum miliarder juara. Itu pas masih lar 1 kayak lomba perdana itu lar 1 itu di lapak mana itu daerah pegunungan ini, daerah Paraan itu ya, daerah Paraan, atas Paraan itu mungkin pas itu sampai 8 besar itu pas itu. Sampai 8 besar kalau nggak salah pas kita liput ya Mas Arif. Apa Loji bukan itu yang di atasnya sebelahnya Sungging Sari itu kok. Ya itu adalah di salah satu video event channel itu ada itu spesial event NMAX apa beat itu kan.
Iya iya. Oh, berarti berawal dari situ. Berarti cinta pertama itu ya Mas. Cinta pertama miliarder. Juara. Itu langsung tak tanyakan, belum dikasih. Sama Mas Fitrinya belum dikasih. Pokoknya nawar miliarder puluhan kali Mas. Puluhan kali. Udah lama banget. Udah lama banget. Ini sebenarnya lebih enak lagi kalau ada Mas Dukri di sini loh. Iya iya. Jadi kita bisa nanya kenapa kok dilepas. Ini kalau Mas Argo sendiri tahu nggak alasannya kenapa kok Mas Dukri bisa melepas miliarder itu? Kalau katanya sih buat nganu Mas, kepentingan keluarga, buat lahiran anak. Buat lahiran anak. Buat lahiran anak. Ya itulah keuntungan salah satu keuntungan hobi merpati ya. Itu bisa dibilang juga tabungan ya. Jadi kalau kita ada perlu bisa diganti lah, bukan dijual lah, diganti itu pasti juga udah ada anaknya, udah ada ya. Kalau di Mas Dukri ada. Oh udah ada anaknya. Banyak ya Mas Dukri. Banyak. Ya. Semoga aja nanti seperti miliarder ya Mas Dukri. Itu kalau boleh tahu Mas Argo, itu Mas Argo ambil miliarder itu kena berapa ini Mas Argo? Agak lumayan Mas. Agak lumayan. Itu aja agak alot. Ya pas nanya tak ditawar lagi itu dilalah itu Mas Dukri juga itu lagi. Kebetulan pas butuh itu ya. Kebutuhan itu sebenarnya aja kayak agak boleh tapi ya tak dirayu terus sama Mas Bintot yang rayu sama Mas Bintot, Mas Ben keren, cocok tuh Mas Bintot itu tadi itu mata-mata nah itu terus negosiasi ya, terus malamnya langsung saya ke sana langsung negosiasi lagi, itu kan di HP belum deal ya, langsung tak bawa hidupan ke sana. Ke sana langsung deal itu di angka di atas 50. di atas 50. Di atas Wow, 50-an. istimewa bisa dibilang ini kan transfer itu Mas. Iya Mas. Sayangnya kita nggak bisa ke sana ya. Namanya apa? Yang namanya seneng kan ya mahal harganya. Ya, itu. Nggak bisa di nganu. Seneng soalnya. Bukan berarti kita itu setiap kali kita ngeliput mau liput mega transfer itu bukan berarti untuk sombong ya Mas Yanto ya. Yang setidaknya itu buat motivasi buat semuanya saja. Siapa tahu kita burung kita pantauan kita nanti harganya juga bisa wow. Kadang ada orang berpikir wah itu buat sekian itu orang yang punya perpikiran pendek ya itu kan sekali ya. Dan sekarang miliarder sudah di kandang KTM Perintis. Videonya ini celing. Ini rencana miliarder buat main apa buat pacekan Mas Argo? Main plus pajak juga Mas. Main. Makanya kemarin saya ke Mas Sule itu kan itu buat jodohin si miliarder ngambil ke sana. Buat nyari selir. Nah, selire. Kalau kemarin Mas Beben kan cari permaisuri, kalau MKT Channel nyari selir. Ya. Soalnya nanti kalau nggak cocok bisa diganti lagi. Ya itulah bedanya selir sama permaisuri mungkin ya Mas Beben. Oh berarti dipajak sama yang kemarin ngambil dari Mas Junet Kenwood. Mas Junet Kenwood. Kok bisa yang dari Mas Junet kok Mas Argo ngambil dipajak sama miliarder nggak sama yang lain, padahal kan banyak yang lain ya Mas ya itu udah feeling Mas, udah feeling. Soalnya kan itu di Mas Dukri sebelum ya ini sama betina ini katanya anaknya bagus-bagus. Nah, saya lebih penasaran lagi menowo lah yang kualitasnya lebih bagus lagi betinane lah, itu tak cariin ke Mas Junet. Kemarin juga bincang-bincang sama Mas Junet ya Mas ini miliarder karakter kayak gini, burungnya kayak gini, api itu dunia apa Mas? Mas Junet langsung ngasih betina itu udah pacak, burungnya udah diternak juga sama Mas Junet. Berarti itu jangan ambil betina dari Mas Junet itu juga atas rekomendasi dari Mas Junet sendiri, kan menceritakan ya dari karakter burung A, karakter burung B, biar nantinya sendiri biar bisa klop ya Mas, biar cocok. Yang namanya ternak kan misteri, tapi kan enggaknya ya usaha dulu toh Mas, feeling dulu. Kita setidaknya Mas Argo yang kemarin sana langsung saya pengen darahan dari Ken Arok. Nah, itu dari Ken Arok. Darahan dari anak Ken Arok. Anak Ken Arok. Itu udah Ken Arok sama Junet.
itu udah diternak sama Mas Junet dan udah produksi. Udah produksi. Itu tak ambil pas masih ada jodohnya itu kemarin. Iya. Oh. Ya itulah ya keistimewaan Mas Argo itu pinter ngerayu ternyata ya. Semoga rayu dalam bisnis ya Mas Argo. Ya, amin. Tapi kalau ngerayu dalam masalah percintaan cukup satu aja. Ken Arok itu kalau nggak salah cucu Kenwood ya? Ya betul. Cucu Kenwood di Mas Junet sendiri juga sudah diproduk dan seanak-anaknya juga sudah banyak yang sold out ya? Ya banyak, termasuk yang masih dimasukkan itu Siliwangi itu Mas. Siliwangi. Yang bagus, Siliwangi itu anak Ken Arok. Berarti Siliwangi itu anak Ken Arok. Berarti Kakaknya ini. Adiknya ini malah kayaknya adiknya itu. Kalau boleh tahu bocoran harga di Mas Junet berapa itu untuk anak Ken Arok? Kalau piikan itu di antara 45-50 Mas. 45-50. Ya kalau ini kan udah produksi, udah dibuat pajak sama Mas Junet. Jadi agak beda harganya. Agak alot itu. Wow mesti ya. Kalau boleh tahu Mas Argo, ini maaf ya saya nanya lagi nih sahabat Merpati, biar pada nggak penasaran. Mas Argo ambil anak ini, anak Ken Arok yang sudah produksi ini di harga berapa? Ini udah 100-an Mas. 100-an. Bukan 100.000 kan Mas Argo? ya itu ya tadi sebagai bocoran lah. Bila mana ada sahabat Merpati yang mungkin pengen berkunjung ke Mas Junet, ya, pengen ke sana langsung, milih-milih anak Ken Arok itu udah ada bocoran dari Mas Argo. Mohon izin ya Mas Junet, tadi Mas Argo nyebutin harganya, nggak ada masalah apa, biar ya kalau rezeki tetap gedean Mas Junet. Kita sama-sama lah sebagai itu ya Mas Argo. Itu dan di sini dijodohin sama miliarder. Sama miliarder. Miliarder. Itu dari Jogja temuinnya. Habis dari Jogja. Habis dari lomba P3MKB di Jogja, nanti baru mau dijodohin sama itu anak dari Ken Arok. Kalau ini kan masih sama jodohnya yang lama dari Mas Dukri. Oh, habis dari sana dijodohin sama itu. Ya. Rencana Mas Argo kalau ada yang minat nih. Soalnya gini sananya gini Mas Arif. Mas Argo baru bikin story ini mama ini mesti udah ada yang nanya berapa Mas Argo gitu kan. Ini ngomong-ngomong nih saya belum tahu soalnya udah ada ide belum Mas Argo? Ini belum dijodohin aja udah ada Mas. Marah, ada 4 orang. Udah ada 4 orang loh. Yang udah DP udah ada 4 orang. Ya udah DP udah ada 4 orang Mas Arif. Ya, itu ngomong-ngomong ya untuk anakan dari ya cucu Ken Arok ya, meninggal di sini jadi cucu Ken Arok. Cucu miliarder, cucu Ken Arok. Anak miliarder itu kenanya berapa itu Mas Argo? Kalau sobat Merpati sendiri juga pengen tahu gitu kan? Ya. Kalau nanti kan bisa buat referensi. Antara di Mas Junet misalkan sekian, 20 juta. Kalau di Mas Argo berapa? Ambil sama atau gimana itu Mas Argo? Ya masih murahan sini toh Mas. Masih murahan sini. Untuk murahan bukan berarti murahan ya, maksudnya murahan ya, karena agak miring dengan kualitas yang sama, dengan kualitas yang sama tapi harga agak miring. Insya Allah kualitas semoga aja bisa sama. Terus ya pastikan beda tempat Mas Hari. Sana Pantura, itu Pantura sama Temanggung. Berapa tadi Mas Argo nyebutin? Kalau silangan miliarder sama anak Ken Arok itu di atas 10 Mas. Di atas 10? Ya 12 jutaan lah. Terus pasang apa satunya itu Mas? Itu masih harga promo cuma tak dibuka sampai nomor 1 sampai 52. 1 sampai 50? 1 sampai 5 oh, 1 sampai 5. 1 sampai 5 teluran doang dulu. 1 sampai 5 teluran itu masih harga promo. Itu satu pasang 12 juta. Itu masih baru pembukaan ya. Ntar kalau kok sampelnya udah kelihatan terus ada bagus ya kayak itu apa anak gada itu kan naik dengan sendirinya. Nah itu ya Mas Hari udah ada 4 loh yang lihat, jangan sampai ketinggalan loh sahabat Merpati. Itu dari 4 orang itu ada yang sepasang, ada yang per ekor juga. Nggak harus sepasang. Nggak harus sepasang.
Itu ngomong-ngomong 44 itu nanti dikira orang kan bullshit itu kan Mas Arko. Itu dari mana aja itu Mas Arko? Itu di luar, di Temanggung ada. Oh, Temanggung ada. Satu orang, lain luar kota semua. Luar kota semua. Luar kota semua. Ya itu tadi obrolan miliarder sama cucu sama anak Ken Arok ya. Iya. Tadi sempet nyebutin Banteng loh Mas Arif. Itu Banteng waktu kita kesini dulu kan masih dijodohin sama siapa Mas Argo? Cucu Jaguar. Cucu Jaguar. Itu indena nyampe berapa Mas Argo? Berapa urutan? Habis Mas. Habis. Itu 10 teluran apa 11 itu habis. Habis. Dan yang sekarang dijodohin sama Ini sama cucu Kenwood. sama cucu Kenwood. Lagi mau ini lagi anggap 5 teluran ini kalau nggak salah. 5 teluran lah. Dan sudah banyak yang ide juga. Idealnya udah sampai nomor 7. Udah sampai nomor 7. Terus kita kapan lah dari kamu? Harus inden gitu. Ya itulah jalan rezeki ya sahabat merpati, dari hobi menjadi rezeki. Dan dari Mas Arko sendiri selalu apa ya namanya ya? update. Selalu update terus dan selalu update dan insya Allah hasilnya juga memuaskan insya Allah. Namanya ternak main burung itu kan belajar terus Mas. Iya. Makanya kita harus buat yang baru itu terus. Belajar terus, gak ada puasi pokoknya kalau untuk ternak burung. Kalau saya kayak gitu. Berarti untuk yang saat ini ya Mas Arko ya, untuk saat ini yang buat materi pacekan itu seperti yang kemarin kita dulu kesini atau udah beda-beda semua itu Mas Arko? Ini udah silangan baru Mas, kecuali yang gada itu yang lama masih Oh yang data yang masih lama. Oh seperti ini ya, seperti yang ini ada tapak Buddha. ada tapak Buddha. Sekarang anak sutra sama anak sutra. Ya, Anak sutra. Nah, itu Ada tapak baru ya yang silangan baru ya itu Mas. baru itu bareng sama Banteng sama Banteng. tapi ini baru tak produk lagi 2 teluran. Oh Ini baru rampas saya betina nih. Oh baru rampas betinanya baru 2 teluran ya. Teluran sing tak produk. Ini ngomong-ngomong Mas Arboy, apa namanya selalu produk sebenarnya nyimpen nggak sih Mas buat main sendiri? Pasti Mas. Tapi sekarang nyimpen ya? Nyimpennya kan nggak jauh milih nggak. Tapi nyimpennya ya ntar yang di indena nomor berapa itu yang kosong lah itu tak buat sendiri kan. Soalnya banyak juga dari sahabat merpati yang Misal saya pengen anak nomor 2 lah itu misalkan ada orang yang nanya nomor 2 udah berisi itu aja. Kayak gitu. Daripada kok udah jadi burung terus saya milih kan itu gak fair. Iya. Betul sekali. Soalnya banyak sahabat merpati yang nanya itu anak udah ada juara belum? Kalau Mas Arko ada nanya gitu Mas Arko jawabnya gimana? Ya kalau udah ada tapi di luar. tapi di luar. Soalnya kemarin gini Mas, saya kan kayak sama pelepas sama jong itu kan belum ada yang ngetep Mas. Kalau sekarang kan udah ada yang ngetep, jadi ini buat apa ngelatih itu udah ada. Jadi ini makanya ini sekarang ya. Makanya sekarang berani buat khusus main sendiri, buat ternak sendiri itu udah ada. Berarti sekarang yang generasi itu sudah generasi sama Mas Alek itu juga Mas Alek itu. Itu yang latih piye itu balik. Kayaknya nggak lama lagi bisa luar kota nih Mas. Iya. Insya Allah. Iya, semoga aja ya. Pemain merpati yo siapa yang nggak mau keluar kota Mas? Ya. Kalau punya player ya pinginnya ke sana, cari pengalaman kan ke sana. Ya begitulah sahabat merpati obrolan kami ya, obrolan singkat kami bersama Mas Arko selaku owner dari New KTM Perintis. Semoga obrolan kami ini bisa jadi referensi ya bila mana ada sahabat merpati yang mungkin pengen punya apa namanya Mas Arif? Ternakan atau pengen ngambil anakan dari KTM Perintis nanti bisa Langsung main kesini aja. Langsung main kesini atau hubungi nomor ini ya. Ya, itulah sahabat merpati. Mohon maaf bila mana ada salah kata dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MKT Channel orang Terima kasih Mas Arko.